Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waradul Fatihah dari kelas B Aquaculture NIM 1419111333004. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen kualitas air bab manajemen kualitas tanah untuk budidaya tambak atau di kolam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak terus video ini. Nah, untuk meningkatkan kualitas tanah yang dapat dilakukan ada dua cara. Yang pertama dengan pengapuran, yang kedua dengan pemupukan. Pengapuran merupakan cara sederhana dalam mengatasi masalah budidaya, terutama menetralisir keasaman dan meningkatkan kesadahan, sehingga produktivitas kolam akan semakin meningkat. Menurut Hasibuan tahun 2012, kandungan kalsium dan magnesium dalam kapur dapat diabsorpsi oleh biota akuatik, tanah, atau terlarut dalam air kolam. Selanjutnya, pengapuran tersebut lebih penting dilakukan pada saat sebelum melakukan budidaya, sehingga interaksi antara sedimen dan air langsung mempengaruhi kualitas air dan secara aktual meningkatkan produktivitas kolam. Menurut Boyd dan Lilly tahun 2012. Jenis-jenis kapur yang dapat digunakan untuk pengapuran ada CaCO3 atau kapur pertanian, ada kapur dolomit, kapur kalsit, dan kapur tohor. Cara yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan yang dilakukan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pakan alami berupa plankton dan perifiton yang merupakan pakan awal bagi benih ikan. Ada dua jenis pupuk. Yang pertama ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Kedua jenis pupuk ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan dosis tertentu. Contoh dari pupuk organik adalah pupuk kandang. Yang kedua ada pupuk anorganik, contohnya ada TSP atau triple super fosfat dan urea. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanah atau dasar kolam yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alatnya terdiri dari akuarium, sekop, dan ember. Bahan yang dibutuhkan adalah tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, pupuk urea, dan TSP. Berikut adalah cara kerja pemupukan dan pengapuran. Yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Kedua, balik tanah tersebut dengan sekop. 3. Jemur selama 3-5 hari sampai tanah pecah-pecah. 4. Kemudian masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. 5. Keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari. Kemudian ukur pH tanahnya. 6. Berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektoare. 7. Keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. 8. Berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan ketinggi 20 cm. 9. Kemudian tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektoare dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektoare. Sebarkan merata di seluruh tanah. 10. Lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. 11. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektoare atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensuciamakan tanah dasar tambak. 12. Tambahkan air sampai dengan ketinggian 1,5 meter. 13. Laporkan secara lengkap praktikum yang saudara kerjakan. Selanjutnya adalah pengaruh dari pemberian kapur dan pupuk. Pengaruh dari pemberian kapur sendiri adalah mampu meningkatkan kadar Ca dan pH pada tanah, sehingga reaksi tanah mengarah ke netral. Pengaruh selanjutnya adalah pengaruh pemberian pupuk. Pengaruh pemberian pupuk pada tanah kolam secara langsung ini akan berdampak pada peningkatan plankton yang ada di kolam. Efeknya adalah cahaya yang masuk ke dalam kolam air dapat diserap lebih sedikit dan dipantulkan lebih banyak, sehingga peningkatan suhu air tidak terjadi secara drastis. Kondisi ini disebabkan oleh partikel tersuspensi yang berasal dari fitoplankton.
Itulah mengapa pemupukan dan pengapuran dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah untuk budidaya ikan atau udang. Nah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.